Nah, oke, kembali lagi pada saya Dylan Sanjaya dari kelas TIA 24. Nah, di kali ini saya akan membahas lanjutan dari Four Fundamental Subspace. Jadi di sini kita akan dalamin sedikit dari materi ini. Nah, di sini kita akan membahas relasi, dimensi, dan makna geometris dari column space, null space, row space, dan left null space. Yuk, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, ada intuisi geometris 4 subspace. Dalam dimensi tinggi, subspace ini sebenarnya bekerja dalam dua ruang yang berbeda. Yang pertama, column space dan left null space hidup di ruang output A, yaitu R pangkat M. Baru yang kedua, ada row space dan null space hidup di ruang input A, yaitu R pangkat N. Jadi, matriks A itu seperti mesin yang mengambil input dari row atau null space, lalu menghasilkan output di kolom atau left null space. Yang kedua, peran fundamental rank. Rank adalah inti dari hubungan 4 subspace. Kalau rank sama dengan R, maka yang pertama, dimensi column space sama dengan R, dimensi row space sama dengan R, dimensi null space sama dengan N min R, dimensi left null space sama dengan M min R. Ini menunjukkan bahwa informasi yang hilang dari null space muncul sebagai kelebihan dimensi di left null space. Nah, kita lanjut ke ketiga. Yang ketiga, itu ada orthogonal decomposition. Hubungan paling penting dalam four fundamental subspace adalah ortogonalitas. Apa itu ortogonalitas? Ortogonalitas itu yang pertama ada row space, null space, column. Yang kedua itu ada column space dan left null space. Nah, artinya setiap vektor di ruang input dapat dipecah menjadi dua bagian. Yang pertama, satu yang berada di row space dan satu di null space. Begitu juga dengan ruang output yang bisa dipisah ke column space dan left null space. Inilah dasar dari orthogonal projection dan least squares. Nah, kita lanjut ke pembahasan keempat. Makna praktis null space dan left null space. Null space menyimpan variabel bebas. Artinya, adapun variabel bebas yang dimaksud semua arah perubahan input yang tidak memengaruhi hasil output A. Sebaliknya, left null space menyimpan syarat konsistensi. Nah, jika sebuah vektor B tidak ortogonal terhadap semua vektor di left null space, maka sistem AX sama dengan B tidak punya solusi. Nah, kita lanjut ke pembahasan kelima. Connecting to least squares. Nah, connecting to least squares itu jika sistem AX sama dengan B tidak memiliki solusi, kita mencari solusi least squares yang meminimalkan error. Nah, yaitu ada rumusnya AX min B. Dalam kasus ini, B diproyeksikan ke kolom space dari A. Vektor errornya berada tepat di left null space. Nah, jadi least squares pada dasarnya memecah B menjadi dua bagian. Nah, bagian pertama, bagian yang bisa dicapai di kolom space. Bagian kedua, itu bagian yang tidak bisa dicapai, yaitu di left null space. Nah, sampai situ, itu adalah dua bagian yang ada pada least squares. Oke, kita lanjut ke pembahasan ke-6. Gambaran transformasi linear. Nah, adapun gambaran transformasi linear sebagai berikut. Kalau A dipandang sebagai transformasi linear, maka yang pertama itu ada row space menentukan arah input yang menghasilkan output yang berbeda. Nah, jadi dia tidak sama, arah inputnya itu tidak sama, itu bisa kita kategorikan row space. Di null space itu menentukan arah input yang membuat output tetap nol. Nah, apapun arah inputnya itu, maka hasil outputnya itu akan tetap nol gitu. Itu maksud dari null space. Adapun column space menentukan arah vektor yang bisa dihasilkan oleh transformasi. Transformasi itu seperti perubahan yang dimana vektor yang bisa dihasilkan oleh perubahan. Nah, itu adalah pengertian dari column space. Nah, lalu lanjut ada left null space. Left null space menentukan syarat agar output tersebut valid atau konsisten.
Dengan kata lain, 4 subspace ini menggambarkan seluruh struktur transformasi A. Oke, sampai sini saja pembahasan kali ini. Jadi, pendalaman dari four fundamental subspace tidak hanya tentang mengenali 4 ruang itu, tetapi memahami bagaimana mereka berinteraksi. Contohnya seperti dimensinya, ortogonalitasnya, dan perannya dalam sistem persamaan serta transformasi linear. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang lebih dalam tentang bagaimana sebuah matriks bekerja. Terima kasih sudah menonton. Bila ada salah kata atau ada kekurangan, mohon dimaafkan karena saya juga masih di tahap pembelajaran. Terima kasih.